Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, kenapa air pendingin bercampur dengan oli. Nah, ini untuk kasus ini sebetulnya sudah banyak video di channel-channel lain, sudah banyak ya. Tapi nggak apa-apa, saya buat juga. Ya hitung-hitung untuk nambahi video di channel saya. Tapi harapan yang pertama ya mudah-mudahan berguna untuk yang melihat atau menonton video ini, terutama untuk pemula ya, untuk pemula yang sedang ngutak-ngatik mesin ya, yang ingin tahu tentang mesin itu ininya ya, mudah-mudahan berguna. Ini dalam kasus ini saya akan menjelaskan beberapa penyebabnya yang pernah saya alami. Dalam mesin itu ada beberapa sistem. Yang satu pendinginan dilakukan oleh air, yang kedua pelumasan dilakukan oleh oli. Jadi ini seperti silinder head ini ada beberapa lubang, ini fungsinya tidak sama. Contohnya yang ini untuk lewat air pendingin. Ini bagian atasnya, jadi air pendinginnya dari sini. Nanti masuk lewat lubang-lubang ini untuk mendinginkan silinder head ini ya. Lubang yang kecil ini jalannya oli, jalannya pelumasan. Ini untuk melumasi bagian atas mesin, top set mesin. Ini bagian atas mesinnya ini rocker arm sama ini katup-katupnya. Jadi oli tadi melumasi ini. Ini melumasi di sini. Ini di celah-celah ini melumasi ini. Ini semua melumasi ini, dan juga melumasi di bagian sini antara rocker arm dengan klepnya ini. Melumasi di sini, melumasi di celah ini. Ini supaya tidak haus, melumasi di sini. Jadi supaya air dengan oli ini tidak bercampur, itu disekat atau dengan ini gasket ya, dengan gasket silinder head. Ini yang lubang air, ini yang lubang oli. Ini disekat dengan gasket silinder head ini. Jadi kalau gasketnya ini packing silinder headnya ini sudah rusak, atau mungkin pecah atau koyak, pokoknya sudah rusak, itu sudah jelas airnya itu olinya dia akan bercampur dengan air pendingin. Karena gini, pada umumnya pressure atau tekanan oli itu lebih kuat daripada tekanan air. Jadi kalau ada kebocoran, sudah pasti olinya yang tekanannya lebih kuat, dia akan menyelinap ke sini, nanti masuk nyampur dengan air. Nanti kelihatan di tangki pendinginnya atau di radiator. Kalau yang pakai radiator ya. Kalau ini saya ini marine engine, ini saya ada di kapal. Ini punya auxiliary engine saya. Ini kalau marine engine dia pakai cooler ya, dia air tawar didinginkan dengan air laut. Seperti itu coolernya itu yang ada merah tulisannya itu. Seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya itu gasket silinder headnya yang sudah rusak. Jadi memang semua mesin tekanan oli itu lebih kuat dari tekanan air. Karena kalau tekanan airnya yang lebih kuat, itu nanti kalau terjadi kebocoran atau gasketnya rusak, airnya akan masuk bercampur dengan oli. Airnya akan menyelinap masuk, jadi olinya campur air. Kalau oli campur air itu kan istilahnya lebih fatal ya, lebih berbahaya istilahnya, ketimbang air yang campur oli. Kalau tekanan oli lebih kuat, mesti airnya yang campur dengan oli. Airnya yang campur dengan oli itu ya sebetulnya berbahaya juga, tapi tidak seberbahaya kalau oli campur dengan air. Paham ya? Maksud saya ya. Kalau
olinya lari nyampur ke air, olinya tetap, maksudnya tidak bercampur air, tapi airnya bercampur oli, dan dia masih tetap bisa mendinginkan, tapi olinya lambat laun jadi berkurang. Nah, kalau yang airnya, kalau misalnya tekanan airnya lebih kuat, sudah pasti airnya akan masuk nyampur ke oli, olinya jadi bercampur air seperti susu itu kan, kelihatan seperti apa itu, coklat gitu ya, atau putih gitu. Nah, itu akan sangat berbahaya karena daya pelumasannya akan berkurang. Nah, itu akan sangat berbahaya itu. Nah, jadi ya mungkin alasannya mungkin itu, kenapa tekanan oli itu lebih kuat dari air, mungkin alasannya seperti itu tadi. Nah, jadi itu salah satu penyebabnya kenapa air pendingin campur dengan oli. Salah satunya gasket silinder headnya yang sudah rusak, yang sudah tidak bagus. Dan itu saya pernah ngalami, beberapa kali saya alami. Yang kedua, ini silinder head yang sudah cacat-cacat gitu ya, ini sudah cacat-cacat atau mungkin retak atau mungkin melengkung. Silinder head bisa melengkung. Melengkung, dia sudah tidak center ya, sudah tidak center, sudah melengkung gini. Jadi dia tidak rapat. Jadi tidak rapat, menjepit ini itu sudah tidak rapat kalau melengkung. Itu juga bisa jadi kenapa air pendingin bercampur dengan oli. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguncian silinder headnya ke silinder blok, pengunciannya tidak rata. Jadi yang sebelah sini mungkin 20 kilo kekuatannya, nanti yang sini 15. Jadi pokoknya penguncian bautnya itu tidak rata. Jadi nanti timbul celah yang bisa jadi jalan olinya menyelinap nyampur ke air. Penguncian silinder head yang tidak rata. Karena itu mengunci silinder head ke silinder blok itu harus, kalau biasanya saya menggunakan ini. Saya menggunakan Torqi ya, Torqi wrench. Ini seperti ini. Saya menggunakan ini. Jadi di sini ada setelannya mau dibuat berapa kilo, dan saya usahakan ikut dengan manual booknya ya, dengan buku panduannya berapa kilo. Saya selalu ikut itu. Ini dengan Torqi wrench ini. Kalau dengan ini pasti rata. Kalau misalnya 20 kilo semua. Kalau 15 kilo ya 15 kilo semua. Itu setiap mesin di manual booknya. Ini ada kopi. Saya minum kopi dulu sebentar. Sampai mana tadi? Setiap mesin pada buku panduannya itu mesti ada penjelasan, ada keterangan berapa kilo penguncian silinder head, penguncian apa itu segala macam, ada keterangannya di situ ya. Jadi itu beberapa penyebab kenapa kenapa air pendingin bercampur dengan oli. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu yang pernah saya alami. Jadi dari salah satunya gasket silinder head ini yang sudah tidak bagus, yang kedua silinder head ini yang sudah rusak ya, sudah cacat-cacat atau mungkin retak ya. Yang ketiga, silinder head yang melengkung. Karena silinder head juga bisa melengkung, terutama kalau seperti generator atau apapun itu yang bentuknya mesin, kalau sudah kebanyakan beban, kalau sudah terlalu banyak beban ya, melebihi kekuatannya itu, dia akan sangat panas, overheat ya, akan sangat panas sampai nanti air pendinginnya kering ya kan, sampai air pendinginnya kering. Itu sebaiknya ya mesinnya dimatikan, tapi jangan langsung disiram dengan air ya, tunggu agak dingin. Karena kalau disiram dengan air ya seperti besi panas langsung disiram air, itu memang tidak bagus ya, tidak bagus. Jadinya nanti melengkung atau retak atau apa ya. Jadi tunggu agak dingin dulu, baru siram dengan air. Itu beberapa penyebab kenapa air pendingin bercampur dengan oli. Mudah-mudahan video saya berguna untuk para pemula
yang sedang belajar ngutak-ngatik mesin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.